Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mulyo Widodo kembali hadir ke hadapan Anda dalam acara Bubble Expose. Dan pada Bubble Expose di edisi kali ini kita akan membahas mengenai UMKM naik kelas. Dan telah hadir dua orang narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu Ibu Riza Aryani yang merupakan PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang Ibu Riza. Selamat siang. Sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah ya. Segar ya Bu ya. Segar. Dan yang kedua adalah Ibu Eva yang merupakan pengrajin lidi nipah. Selamat siang Bu Eva. Selamat siang. Sehat Bu Eva? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Dan pemirsa, tema kita hari ini merupakan tema yang cukup digemari oleh masyarakat, yaitu merupakan UMKM naik kelas. Dan kita ketahui pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada bahwa memang UMKM merupakan salah satu tiang punggung perekonomian Indonesia. Dan kita ketahui bahwa pada saat pandemi COVID-19 kemarin, UMKM memerankan peranan yang penting untuk mempertahankan perekonomian yang ada di negara kita yang tercinta ini. Dan untuk membahas lebih lanjut sebenarnya bagaimana agar UMKM yang ada di Indonesia khususnya di Bangka Belitung bisa naik kelas, kita langsung saja berbincang dengan Bu Riza dan Ibu Eva. Kita ke Bu Riza Aryani dulu nih Bu, Bu PLT Kadis nih. Bu, sebenarnya potensi untuk UMKM yang ada di Bangka Belitung seperti apa sih Bu ke depannya? Potensi UMKM yang di Bangka Belitung itu sangat besar ya, karena itu tercatat juga di rasio wirausahaan yang dicatat oleh Bappenas bahwa 3 tahun ini wirausaha di Provinsi Bangka Belitung itu mendapat ranking teratas. Jadi dari rasio dari 2021 itu rasio kewirausahaan di Provinsi Bangka Belitung itu pada peringkat nomor 2 4,71, terus di tahun 2022 rasio kewirausahaan di Provinsi Bangka Belitung itu naik dari menjadi 5 lebih sekian. Di 2023 sendiri rasionya masih di Bangka Belitung masih di peringkat nomor 3 dengan 4,72. Rasio kewirausahaan itu adalah lebih tinggi daripada rasio kewirausahaan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kami melihat setiap usaha peluang dan bagaimana masyarakat di Bangka Belitung itu untuk mengembangkan usahanya sangat besar. Gitu. Seperti itu ya Bu ya. Bu, sektor apa saja sih Bu? Maksudnya misalnya UMKM kan banyak jenisnya Bu. Entah itu pangan, entah kerajinan seperti yang ada di depan kita ini, kemudian macam-macam lah Bu ya. Sebenarnya di Bubble sendiri yang paling bisa diangkat itu apa Bu? Sesuai dengan nama provinsi kita ya, Provinsi Kepulauan. Artinya 80% memang daerah Bangka Belitung adalah daerah hasil laut. Dan alhamdulillah hasil laut di Bangka Belitung itu terolah dengan baik. UMKM kita yang saat ini berjumlah 199.974 unit, itu mayoritas hampir 70%-nya adalah UMKM di sektor perikanan, pengolahan ikan. Itu yang paling utama memang pengolahan ikan, disusul dengan UMKM di sektor pertanian. Memang ada beberapa sektor. Untuk sektor kerajinan sendiri di Bangka Belitung sebenarnya masih kecil, belum sampai di 1%. Namun sebenarnya potensi dari setiap daerah itu memiliki untuk menjadi UMKM, karena setiap daerah itu mempunyai produk dan setiap produk keunggulan daerah itu mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi orangnya menjadi pelaku usaha. Seperti itu. Oke, kita ke Bu Eva lagi, Bu. Bu Eva ini merupakan pengrajin lidi nipah ya Bu ya? Pengrajin lidi nipah. Bu, kalau boleh tahu awalnya dulu, ini kan sebagai pelaku UMKM ya Bu ya? Dulu inspirasi berusaha lidi nipah ini datang dari mana sih Bu? Oke, dulu saya pertamanya tuh ikut pelatihan tenun cual ya. Jadi pakai alat gedogan, alat sederhana. Ya. Tahun berapa Bu? Tahun 2018. Kemudian karena itu tali benang lunsinya mahal ya, jadi saya berpikir alat sudah dikasih pemerintah, jadi ya saya beli sapu lidi. Jadi lidinya saya tenun. Sudah terjadi lembaran ya saya buat kotak tisu, tas, segala macam. Kemudian tahun 2019 kami diajak bapak-bapak dari Balatkop untuk menjadi pengrajin lidi nipah. Artinya
kami pengrajin lidi, tapi kami mengganti bahan baku menjadi lidi nipa. Karena saat itu kita sudah ekspor ya Bu ya, sudah ekspor raw materialnya, kemudian disarankan bagaimana kalau kita juga ekspor kerajinannya. Nah setelah itu kami dilatih oleh Balatkop, sampai sekarang pun kami masih menerima pelatihan dari Balatkop. Kerajinan lidi nipa ini kami beliau mendatangkan narasumbernya dari Jogja, yaitu para pengekspor kerajinan rotan dan bambu, tapi kami ganti menjadi lidi nipa. Wah, ini artinya adaptifrius nih Bu kalau bahasa kerennya Bu. Beradaptasi dengan yang ada di sekitar kita. Iya, benar Pak. Betul, seperti itu ya Bu ya. Bu, bahan-bahannya sendiri Bu ini ngambilnya dari mana Bu? Kita kan kepulauan ya, pulau ada air tawar ketemu air asin, air sungai ketemu air laut, itu banyak sekali pohon nipa. Jadi kita berlimpah Bu ya, banyak sekali di sekitar kita. Kalau boleh spesifik dari kabupaten mana atau dari kota mana Bu? Jadi yang serius ngambil itu di desa Kota Kapur, Kabupaten Bangka. Kabupaten Bangka bahannya ya Bu ya. Iya. Bu, kalau produksi sendiri gimana Bu Eva sendiri saat ini? Iya, jadi kami saat ini sedang mendapat pesanan yang lumayan besar dari Magelang Borobudur, yaitu Villa Bintang 4 dan restonya itu sekitar 2.170 meter persegi, pesanan tenun lembaran lidi nipa untuk dibuat plafon. Ini seperti ini ya Bu ya, kalau kita lihat di layar televisi kita nih Bu ya. Iya. Nah ini kalau boleh tahu proses apa nih Bu yang sedang digarap ini? Lidi nipahnya itu kita bersihkan, kemudian kita tenun satu persatu dengan menggunakan alat ATBM, alat tenun bukan mesin. Itu yang tadi dikasih dari pemerintah itu, bukan? Iya, itu kami, ya? kita mendapat bantuan Ibu ya, terima kasih banyak. Pemerintah sangat hadir, bagi kami pemerintah benar-benar hadir untuk kemajuan usaha ini. Seperti itu. Nah Bu, untuk saat ini, tadi ini Bu sudah mengatakan bahwa produksinya juga banyak keluar ya Bu ya. Untuk di Babel memang masih juga ada permintaan-permintaan. Juga ada. Jadi kita seperti kalau seperti BI atau institusi lainnya yang mengadakan acara itu souvenirnya itu beli ke kita, pesan ke kita. Jadi benar-benar didukung lah. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah saya ke Bu Riza lagi nih Bu. Kalau kita dengar cerita Bu Eva ini luar biasa ya Bu ya. Dari tahun 2018 kemudian pemerintah juga turut hadir membantu seperti itu, bahkan sampai sekarang selalu ya Bu ya. Bu, ini gimana Bu upaya selanjutnya, misalnya Bu Eva ini kan sudah bagus ya Bu ya, kita agar lebih meningkatkan UMKM kita seperti apa Ibu? Jadi gini ya, selain kita mendorong untuk wirausaha yang telah ada, artinya UMKM yang telah ada untuk kita tingkatkan, pertama kita harus ingat juga jangan lupa regenerasi. Dari suatu apapun bentuk pekerjaan itu, kerajinan, baik lipa, baik cual, baik yang lainnya. Itu kami lakukan, artinya pengembangan dari SDM-nya sendiri ya, jangan hanya Ibu Eva. Namun di sisi lain kita juga mengembangkan supaya produk ini bisa diterima di pasar luar selain yang sudah dipesankan. Seperti kita tahu kita sekarang saat ini didorong untuk digitalisasi. Produk-produk yang ada di kerajinan di Bangka Belitung maupun yang UMKM yang lainnya kita dorong untuk masuk ke dalam e-katalog marketplace ya, artinya sehingga masyarakat luas itu bisa melihat dan bisa memilih. Dan kita juga didorong, kan kita tahu ya melalui Perpresnya kita untuk belanja APBD maupun APBN itu ke produk UMKM lokal. Makanya kita dorong mereka masuk ke e-katalog. Di samping sisi kita juga mendorong, jadi kita dari pembuatannya juga kita buat lebih halus lagi, bentuknya kita kreasi lagi, kita inovasi lagi, artinya berbagai usaha sehingga nanti ke depannya bisa masuk ke pasar lebih luas lagi. Dan kita juga melalui bazar maupun pameran tingkat nasional maupun internasional ya, di Inabayar yang kita ketahui Inabayar dan Trade Expo Indonesia yang biasa dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan, ini salah satu hasil dari pameran Trade Expo Indonesia ya Ibu ya. Jadi di sana ada yang tertarik ketika beliau hadir di sana, apa ini lidi, ternyata bukan rotan, mirip rotan tapi lidi. Jadi di sana ketemu sama buyer tertarik, artinya ada pertemuan bisnis yang dilakukan menjalin pemasaran yang lebih jauh. Oke. Semakin menarik perbincangan kita, tapi kita jeda sebentar, Bu Riza dan Bu Eva. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Bubble Expose, dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat adalah mengenai UMKM naik kelas bersama 2 orang narasumber, yaitu PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ibu Riza Aryani, dan salah seorang pengrajin di Nipa yaitu Ibu Eva. Kita kembali ke Bu Eva nih Bu. Bu, ini sudah ada salah satu atau salah banyak kayaknya nih Bu. Banyak produk di sini yang dihasilkan oleh Bu Eva nih Bu ya. Nah, saya pengen berkenalan dong Bu satu-satu. Ini yang tadi lidi Nipa ya Bu ya. Iya. Ini Itu tas. ini tas. Tasnya untuk ibu-ibu ya. Iya. Bapak juga boleh sih kalau Boleh. mau. Itu juga tas ya. Itu juga tas Ada di cuma depan nggak ini ya. bawa Apa tadi. ya? Tas. Iya, ini Oh, ini untuk satu buahnya berapa nih Bu harganya? itu 80.000, 75 sampai 80. Oke, 75 sampai 80. Ini bisa dibeli di tempat Ibu ya Bu ya? Bisa. Di mana Bu tempatnya biar Oke. masyarakat juga. Jadi workshop dan galeri kita itu di Jalan Al Hayati, Desa Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Kabupaten Bangka, tidak jauh dari Kota Pangkal Tidak Pinang ya Bu. jauh, Jadi tidak. silahkan nih pemirsa. Sekali lagi Bu, mungkin bisa disampaikan. Di Jalan Al Hayati, Desa Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Kabupaten Bangka ini Itu tadi. juga body bag itu kita pakai Pak. Iya, buat pelatihan Bu ya. Buat Untuk pelatihan, pelatihan, iya, oh, body bag. sebagai contoh Bu. Enggak, untuk para peserta. Para Jadi peserta. sekarang kan karena programnya pemerintah supaya kita menggunakan produk lokal ya. Ya. Jadi setiap ada pelatihan, sosialisasi, body bag-nya kita nggak pakai yang plastik. Plastik memang juga produk UMKM, tapi lebih kita mendorong UMKM yang ada di daerah. Seperti itu yang dibuat Ibu Desanda, Lidi Nipa, dari Anyaman, kayak gitu kan. Dari Cual, tasnya dari Cual, kayak Ya, gitu. reduce, recycle itu Iya, Bu ya. iya. Ya, karena ekonomi sirkular tadi. Ini tas bagus, luar biasa Bu. Ini apalagi ini Bu? Aduh, saya tertarik juga nih Bu lihatnya. Label. Iya. Ini untuk meja itu ya Bu ya? Label runner. Taplak meja, Tablak tabel meja. runner. Ini pemirsa. Awalnya ya. Iya. Ini berapa Bu harganya? Oh, yang itu 200.000. 200.000. Ukurannya beda-beda atau hanya? Ukurannya beda-beda. Ada yang Beda-beda. buat meja tamu, ada yang buat meja makan. Kalau ini buat meja apa Bu? Itu buat meja tamu. Meja tamu. Meja tamu ya Bu ya. Wah, luar biasa. Ini dari lidi Nipa semua ya Bu ya? Iya, lidi nipahnya kita tenun dengan menggunakan ATBM. ATBM. Dan Oh, ini keunggulannya tidak pakai bahan kimia ini. Oh, memang iya. mengkilat dari sangat aslinya. aman ya Bu ya? Iya. Ya, jadi aslinya memang mengkilat kayak gini nih. Iya. Karena dari laut itu Bu ya, Iya. rawa tadi Bu. Karena kita mungkin- mungkin ada timahnya juga ya, Nah, mungkin ya. Pokoknya kayak gitu deh. harus diteliti lebih dalam Iya, itu Bu. bener, Boleh nanti kita bener. teliti ya Bu ya. Ah. Oke, ini 200 200.000. 200.000. Semakin besar berarti semakin Tambah lagi. tambah ya. lagi. Siap Ibu nih. Nah, ini pemirsa langsung mengkilat ya kalau kita lihat di televisi. Tanpa Nah, di ini. panner ya Nih. Pak istilahnya. Langsung Iya. ini aman dari bahan kimiawi. Iya. Nah, Iya. itu. Ini Luar biasa. boleh nanti Bu. Bahkan katanya tadi saya pernah dengar cerita dari mana Bu tadi? Dari arsitek sudah memesan ya Bu ya katanya untuk plafon tadi. Oh Tadi. iya, waktu itu kita ikut pameran TEI, Trade Expo Indonesia tahun 2023. Jadi ada buyer, itu seorang arsitek, itu mulainya beli taplak meja ini. Kemudian beberapa hari setelah saya pulang itu saya dapat telepon, Ibu bisa produksi banyak nggak? Berapa banyak? Paling bisa banyaknya gitu. Oh, saya bilang 200 meter persegi per bulan lagi. Oh ya, saya mau buat panel, dia bilang gitu. Mau buat plafon, bisa nggak ya? Oh, insya Allah bisa. Jadi kami kirim tenun lembarannya ke sana. Akhirnya dipesankan untuk Villa Bintang 4 di Magelang Borobudur sebanyak 2.170 meter persegi. Waduh, luar biasa itu. Itu kok total rupiahnya berapa Bu? Boleh dong? Iya. Tanya kebutuhan lidinya berapa dok? Oh. Iya. Tanya kebutuhan lidinya berapa gitu ya. Jadi itu butuh lidinya berapa Bu kalau yang disebutin? Itu kurang lebih 3 sampai 4 ton. 3 sampai 4 Luar biasa ton. ya. Luar biasa Bu. Saya Alhamdulillah. di atas double digit sih pastinya itu. Itu luar biasa nih, betul-betul naik kelas ini Bu. Iya. Alhamdulillah. Kayaknya wah, luar biasa. Ini satu lagi ini tadi ya Bu ya? Ya ini inilah lembaran yang kami lembaran kirim. yang kami Oke, kirim ini itu. tengok sedikit aja Yang nih. dikirim. Iya. Agak susah dibongkar nih pemirsa. Iya. Nah, ini per meter persegi ya berarti jadi jual Bu ya? Harga yang kita tawarkan ke sana itu per meter persegi, tapi kan lidinya terbatas ya, nggak mungkin 1 meter itu bisa kita tenun semua. Jadi kita ambil lidi stabilnya itu di 62 cm
lebarnya, nah panjangnya ya bisa ya. Panjangnya itu setiap gulung itu 7 sampai 8 meter yang kita kirim ke sana. Satu gulungan. Satu Satu gulungan. gulungnya. Luar biasa, sudah sampai 3 ton nih ya. Per bulan apa gimana tuh, Bu? Sekarang Targetnya, Bu? sedang kami kerjakan dan baru Dari 300 300 meter yang dikirim. Jadi dari baru 2000 terkirim. ya baru Sementara terkirim. pihak sana minta September sudah launching. Oh, gitu. Jadi lagi ngebut-ngebutnya ini. Lagi ngebut-ngebutnya. Iya. Gimana, Bu Riza melihat ini? Ya. Maksudnya Masya ini kan Allah. agar semakin naik kelas kan tentu produksinya kan juga harus semakin meningkat ya, Bu ya? Iya. Gimana, Bu? Jadi kita artinya tetap kami dampingi siapapun itu UMKM kami dampingi ya. Jadi kita menyambut baik. Jadi UMKM di Dinipa itu sudah ada pasar kayak gitu kan. Makanya 1 minggu yang lalu kita mengadakan pelatihan. Pertama upayanya dalam menambah SDM supaya bisa memenuhi 2000 lebih meter persegi. Alhamdulillah dari situ kita pelatihan 29 orang, berarti menjumlah tenaga kerja kita di tengah-tengah ekonomi lesu nih. Betul. Saya buka peluang usaha nih, Betul. artinya ya bagi masyarakat, dan saya juga sempat buat di IG, ayo yang bisa mencari di Dinipa antar ke Ibu Desanda. Artinya jadi pelatihan itu kami laksanakan untuk penambahan SDM. Di satu sisi kami menambah alat produksi. Jadi dalam pelatihan kami kan ada alat praktek produksi dan itu kami pinjamkan sama Ibu Desanda bersama tim-tim yang baru tadi untuk menambah jumlah pesanan, memenuhi pesanan yang dari Magelang tadi. Oke, luar biasa. Nah, Bu, terkait dengan branding nih, Bu ya. Branding ini kan salah satu cara juga untuk meningkatkan nilai dari UMKM itu sendiri. Dari pemerintah sendiri gimana, Bu? Untuk meningkatkan atau membranding teman-teman UMKM ini agar semakin meningkat, Bu? Ya, jadi memang salah satu yang harus kita naikkan kelas itu pertama ya, bagaimana UMKM itu naik kelas ya, pertama kelembagaannya ya, kelembagaan. Ya, betul. Jadi UMKM sekarang kadang kan tidak punya lembaga nih, makanya melalui PP nomor 7 diberikan fasilitas untuk membuat kelembagaan gratis yang kita namakan nomor induk berusaha. Dan NIB. Nah, di satu sisi kita juga membantu mereka menstandarisasikan produk mereka. Seperti kalau produk makanan itu kita kasih halal kayak gitu kan, PIRT supaya mereka naik kelas tadi. Terus hakinya ini macam-macam nih. Ada haki merek, hak cipta, haki macam-macam ya artinya. Untuk beliau sendiri untuk kerajinan ini paling nanti hak cipta dan haki merek, karena ketika suatu produk itu sudah memiliki nama, mempunyai merek dan dikenal orang dimanapun, di pelosok manapun, artinya itu pasti dicari orang. Branding adalah salah satu upaya bagaimana mempromosikan suatu produk. Artinya kawan-kawan UMKM juga kita ajarin memang harus menyiapkan biaya untuk promosi. Dan alhamdulillah sih sebenarnya Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bangka Belitung untuk fasilitas-fasilitas tadi ya, fasilitas NIB seperti haki, PIRT, termasuk branding kita fasilitasi melalui dana APBD. Gratis. Iya. Tapi Bu, bagi masyarakat selain Bu Eva tadi Bu ya, kalau misalnya dia punya UMKM tapi dia pengen gimana caranya mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut, ini seperti apa Bu di dinas sendiri, Bu? Jadi kami bersama Kabupaten Kota kami selalu mensosialisasikan. Kami juga punya PLUT, Pusat Layanan Umum Terpadu bagi UMKM. Kami mempunyai 7 konsultan di situ. Kami mengajak mereka melalui sosialisasi ya bahwa kita memfasilitasi untuk fasilitasi bagi UMKM naik kelas. Artinya itu program-program yang kami ada di Dinas Provinsi kami sampaikan kepada kawan-kawan Kabupaten Kota supaya mereka tahu. Di samping itu sosialisasi. Jadi sebenarnya jadi UMKM itu paling enak. Ya, modal dibantu fasilitasi melalui KUR ya. Dari mulai yang bunga kecil melalui salah satu dari Pegadaian kan bisa bunga KUR juga kan dibantu pemerintah ya, 6%. Artinya nikmat apa lagi ya yang kita dustai kalau menjadi UMKM ini luar biasa. Saya juga sebenarnya mau dong jadi UMKM. Cuma terbatas jadi seorang ASN ya Bu ya. Iya, Seperti membagi itu. waktunya ya. Betul, luar biasa ya Bu ya. Artinya memang semua usaha juga sudah dibantu nih dengan pemerintah. Jadi masyarakat ayo kita dorong bareng-bareng nih Bu ya. Iya. Jadi potensi apa yang ada tadi
kalau masih bingung juga bisa ya Bu ya ke dinas. Misalnya ada anak-anak muda nih gimana nih, saya pengen usaha apa gitu ya. Saya punya usaha potensi ini bisa diajarin ya Bu ya. Kuncinya satu adalah kemauan dari setiap masyarakat untuk berusaha. Jadi ketika dia tidak punya keterampilan pun artinya asal dia punya niat dan punya bakat dan kedua punya sumber daya apa yang dia mau adakan kayak gitu. Kembali ke masalah branding ya Mas ya, ini saya sampaikan di forum ini, branding itu sangat perlu. Kawan-kawan yang sudah punya haki itu dilindungi. Jadi beberapa waktu lalu, seminggu lalu sempat kita dikomplain salah satu UMKM yang sudah memiliki hak cipta, namun disalahgunakan atau tanpa izin orang lain menggunakan. Jadi branding itu selain untuk promosi produk UMKM dan melindungi UMKM sendiri, branding juga untuk pemasaran. Oke, luar biasa. Semakin seru, semakin menarik nih Bu, tapi kita jeda sebentar nih Bu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Bubble Expose akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bubble Expose, edisi kali ini mengenai UMKM naik kelas. Kita kembali ke perbincangan kita, ke Bu Eva nih Bu. Ini salah seorang pengrajin di Dinipah di Bangka Belitung. Bu, saya pengen tahu nih Bu, proses mungkin dari awal, maksudnya saya produksinya ngambil dari petani ya Bu, apa pengrajin atau apa gitu Bu ya namanya ya, hingga sampai dijualkan. Itu gimana sih Bu? Mungkin bisa diceritakan prosesnya? Yang pertama pencari lidi nipah ya, pencari ya. Jadi itu sudah disediakan alam, tinggal ambil aja. Nah terus kemudian mereka pisahkan dari daunnya, dijemur. Bu, mohon saya potong. Barangnya ini maksudnya dari bahan mentah ya Bu ya? Oh iya, itu diambilnya bagian pucuk yang belum mengembang. Janurnya. Nah, kita ambil lidinya, kemudian dipisahkan dari daunnya, dijemur 3-4 hari, baru dikirim ke kami, di Aceh Timur. Nah, di kami bersihkan lagi, kemudian kami tenun. Nah, ibu-ibu yang diberdayakan juga alhamdulillah sudah gesit-gesit lah sekarang ya. Luar biasa. Nah, untuk saat ini sudah ada berapa Bu? Misal mesin produksi atau apanya? Iya, jadi ATBM-nya sudah ada 15 dari 4 ATBM yang bantuan pertama Ibu ya. Kemudian dibantu lagi sama Bu Riza, alhamdulillah. Sekarang sudah 15 ATBM yang berjalan, alhamdulillah. Luar biasa nih Bu ya, artinya kurang lebih 5 tahun nih Bu ya. Iya, sudah 2 kali lipat artinya. Dari awalnya 4 sekarang sudah 15. Waduh, luar biasa. Keren sekali ini Bu. Nah, untuk saat ini gimana Bu? Maksudnya pengrajin yang diberdayakan ada berapa orang kira-kira? Ya kalau satu alat aja mungkin 2 orang ya, satu yang bersihin lidi, satu yang nenun, gantian. Jadi mungkin 30-an orang. Ya, belum lagi pencari lidi nipahnya di desa Kota Kapur. Itu memang sangat menggerakkan perekonomian ya Bu ya? Iya, tadinya mungkin karena menambang ya, mereka biasanya menambang, tiba-tiba nggak ada lagi yang mau beli timah. Sekarang tuh jadi sedang semangat-semangatnya cari lidi nipah. Ada alternatif mata pencaharian di sana. Luar biasa. Bu Riza, gimana Bu? Ini kan sesuai tema kita ya Bu ya, UMKM naik kelas. Ini seperti apa sih Bu sebenarnya definisi dari UMKM naik kelas ini? Ya, jadi secara definisi UMKM naik kelas itu UMKM yang mampu meningkatkan produksi mereka dari baik itu dari kelembagaan maupun dari sisi lainnya. Dari sisi kelembagaan yang mungkin yang semula dia informal, tidak terdaftar ya di dalam segala sesuatunya, sekarang dia menjadi terdaftar di melalui NIB tadi. Terus salah satunya juga dari yang tidak memiliki legalitas produk, artinya standarisasi produknya juga begitu. Dari yang mungkin tidak memiliki PIRT halal jadi memiliki PIRT. Dari sisi omset dari UMKM naik kelas ini, kita ketahui UMKM ini kan terbagi ya mikro, kecil, menengah. Jadi ada pertumbuhan omset dari UMKM itu sendiri. Kalau yang mikro dari 0 sampai 2 miliar ya, artinya ada peningkatan itu. Di satu sisi juga kami
walaupun tidak dijabarkan, namun UMKM naik kelas itu adalah UMKM yang salah satunya mampu mengadopsi segala kemajuan teknologi. Artinya mereka mampu bertransformasi di era digital ini, mampu memasarkan produknya melalui digitalisasi, menambah tenaga kerjanya mereka. Artinya ada perbaikan di dalam setiap segmen-segmen kegiatan yang dilakukan para pelaku usaha itu. Jadi tidak hanya stagnan gitu aja, karena kebanyakan kawan-kawan pelaku usaha ini kan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri ya. Kami Dinas Koperasi UMKM dan didukung pemerintah pusat juga, UMKM ini diharapkan mampu mengambil peluang menjadi wirausaha yang lebih baik. Bagaimana menjadi pelaku usaha mampu mengambil risiko yang lebih besar untuk mengembangkan usaha mereka itu sendiri. Nah Bu, untuk kalau tadi Ibu katakan bahwa memang kita kalau bisa memenuhi pasar dalam negeri terlebih dahulu nih Bu ya, kalau sudah terpenuhi kita baru mulai ekspor. Kalau untuk potensi ekspor Bu di Bangka Belitung seperti apa Ibu melihatnya? Sebenarnya kalau potensi ekspor di Bangka Belitung ini sebenarnya cukup besar ya. Seperti kita ketahui saat ini kita yang sudah memang terekspor ke luar negeri itu kan timah, selain itu juga lada ya kayak gitu ya. Namun memang produk UMKM memang masih kecil di Bangka Belitung untuk ekspor. Namun secara keseluruhan Indonesia sebenarnya untuk ekspor bahan baku seperti yang lain, bahan baku kapas, yang lain itu banyak Bapak kayak gitu ya. Baca dilakukan. Bangka Belitung sendiri untuk ekspor, kalau untuk UMKM sebenarnya yang untuk hasil olahan sudah ada juga Pak. Seperti itu ya Bu ya. Cuman kita memang memenuhi produk dalam Iya, negeri dulu. jadi gini, kita dipesanin nih dari Kementerian Koperasi UMKM, oke, kita terus meningkatkan ekspor, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia jangan lupa nih penuhi dulu pasar dalam negerinya, karena jangan sampai barang impor itu masuk ke kita, ya, jadi mengalahkan produk lokal. Namun di satu sisi makanya Kementerian Koperasi, kami Dinas Koperasi UMKM mendorong pertumbuhan kawan-kawan UMKM untuk memproduksi, karena semakin banyak produksinya, biayanya juga akan semakin rendah dan barangnya bagus, bersaing dengan barang-barang impor yang dari luar negeri. Pemerintah juga kan melalui peraturannya, kebijakannya supaya kita belanja produk UMKM, mendukung produk dalam negeri. Seperti itu. Ke Bu Eva lagi nih Bu Eva. Bu Eva, terkait dengan UMKM naik kelas, kita kan berharap semuanya bisa bertambah lebih baik ya Bu ke depannya. Ke depan gimana Bu kalau melihat potensi peluang untuk usaha Lidi Nipah ini? Oke, jadi waktu pertama kali kami ikut Trade Expo Indonesia dan sebelumnya ikut pameran-pameran dalam negeri lainnya, disitulah kami merasa bahwa di Trade Expo Indonesia inilah buyer-buyer kami itu berada. Jadi kalau memang tepat ikut pamerannya, tepat dapat bayarnya, insya Allah cita-cita kami mau ekspor ya dari awal Bu ya. Komitmennya untuk kerajinan ini mau ekspor, insya Allah bisa terwujud. Kalau langkahnya tepat. Langkahnya tepat seperti itu. Rencananya Bu, ekspor yang punya potensi negara mana nih? Kayaknya kan udah di apa ya Bu ya, kalau kata ditinting seperti itu Bu ya, seperti sudah diintai seperti itu Bu. Negara mana Bu rencananya? Kalau dilihat dari kunjungannya ke pameran kami waktu itu, kita Timur Tengah. Timur Tengah. Iya, Timur Tengah itu banyak sekali tertarik. Waktu itu sempat kirim sampel ekspor Bu ya, ke Nepal, ke India, ke Nepal, Kamboja ada juga. Tapi yang dari kayak Dubai gitu tuh tarik banget. Sampai sekarang masih kontak-kontak, cuma kayaknya belum deal di harga aja. Apa yang menyebabkan mereka sangat tertarik dengan Lidi Nipah? Apa karena memang iklim negara mereka yang gurun seperti itu atau seperti apa sih Bu? Enggak, mereka selamanya taunya rotan sama bambu. Tiba-tiba ada lidi gitu. Lidi bisa dibuat seperti ini. Itu aneh sekali bagi mereka dan unik. Nah, mereka tertarik, cuma kita harganya masih disamakan dengan Jawa. Lidi biasa, lidi kelapa ya. Dengan bambu, rotan. Jadi kita kan ngambilnya ini di daerah yang ada buaya-buayanya. Jadi secara bahan baku aja, secara bahan baku sudah mahal. Kemudian mungkin daerah kita living cost-nya tinggi Bu ya. Jadi untuk upah itu nggak bisa disamakan dengan di daerah Jawa. Kita lebih tinggi. Apa perbedaan antara Lidi Nipah dengan rotan yang di Jawa tadi yang Mas katakan? Apa perbedaan keunggulan dari Lidi Nipah ini Bu? Jadi Lidi Nipah ini dia tumbuhnya terendam.
Sehingga dia punya tekstur ada seperti silikon yang melapisi. Makanya dia Itu tadi saya mengkilat. bilang Itu kan. ya Bu ya. Kita Iya. punya timah tadi berarti ya. Ada. Jadi kalau dengan lidi kelapa itu hitam. Kalau Lidi ini? nipah Kayak gini kuning lah. seperti Oh, jati ini ya, Bu, ya? seperti Iya. ini. Oh, kinclong gitu Bu ya. Saya udah Iya. punya sudah 2 tahun lebih, warnanya masih nggak Tetap? berubah, tetap. Kalau yang tadi yang Lidi lidi biasa kelapa, itu ya. lidi kelapa Lidi itu kelapa. hitam. Atau Hitam. kalau rotan ya warnanya gitu-gitu aja. Gitu-gitu Bambu aja. gitu-gitu aja. Oh, ini semakin apalagi kalau semakin kena cahaya semakin kinclong Bu ya. Iya. Kalau saya lihat tadi. Padahal kita finishingnya tidak sampai pakai clear. Ini saya pakai ini, pakai Nah, cat, nggak pakai. sepertinya sudah katanya sudah pakai clear. Itu karena pantulan dari silikon yang melapisi lidi nipah. Luar biasa ya Bu. Bu, dari produk-produk yang muncul-muncul ini tadi, Iya. yang paling diminati oleh masyarakat di Bubble deh, apa nih Bu? Best seller ya. Yang best seller, Sabar runner itu. Tabar Runner ini Bu ya, yang tadi saya pegang yang kecil ini Bu ya. Iya. Oke. Itu satu set sama kotak tisunya itu paling best seller lah gitu. Bu, kalau untuk keawetan sendiri Bu, tadi kan Iya. Ibu bilang keunggulannya lebih awet ya Bu ya, Iya. dan lebih kinclong tadi Bu ya. Ya. Nah, Tapi berapa tetap lama? aja kan tumbuhan ya. Rayap suka, ada jamur juga. Ada treatment yang kita lakukan. Apa nih treatmentnya Bu? Treatmentnya ya kita pakai coating ya. Ada coatingnya, dipakai juga anti jamur segala macam. Tapi yang aman. Seperti itu. Seperti tudung saji itu buat tutup makanan. Jadi kita nggak pakai kimia. Kimia. Iya. Seperti itu ya Bu ya. Oke, luar biasa ini kalau kita lihat produk-produk Ibu. Karena Bu, tadi kan lebih aman ya Bu ya, kalau Ibu bilang. Itu juga diinformasikan juga kepada pembeli Oh saat. tentu. Itulah yang membuat buyer-buyer dari Nilai luar negeri jual juga ya. tertarik. Nilai jualnya juga itu. Ada yang mengerti treatment segala macam susah atau apa dihargai nggak nawar. Tapi ada juga yang mungkin pebisnis ya mau untung sebanyak-banyaknya jadi harga ditekan. Ya kita kalau masih bisa dapat untung untuk gaji pengrajin nggak masalah. Nah, tapi kalau sudah lewat dari itu ya mungkin belum bisa. Oke, luar biasa. Bu, semakin seru dan saya makin pengen ngulik-ngulik lagi nih, Menggali-gali lagi menggali-gali lagi tentang produk, kemudian tentang usaha-usaha UMKM di Bangka Belitung. Tapi kita jeda sebentar Bu ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bubble Expos, dan Bubble Expos pada sore kali ini membincangkan mengenai tentang UMKM naik kelas bersama 2 orang narasumber, yaitu Ibu Riza Aryani yang merupakan PLT Kadiskop UKM Provinsi Bangka Belitung dan Ibu Eva yang merupakan pengrajin lidi nipah. Kita sudah masuk ke segmen terakhir, tapi karena waktu terbatas nih Bu ya. Ternyata waktunya sempit. Ternyata sangat sempit ya Bu ya. Padahal kita masih pengen ngobrol-ngobrol lebih panjang ya Bu ya. Boleh, waktu. Tapi saya ke Bu Eva dulu nih. Bu Eva, ada hambatan nggak sih Bu selama Ibu berproses dari tahun 2018 tadi Bu ya? Iya. Hingga saat ini. Apa hambatan-hambatan Ibu alami? Ya di bahan baku mungkin ya. Jadi kita banyak sekali pohon nipah tapi yang ngambil sedikit karena nggak berani karena itu merupakan habitat buaya-buaya. Jadi ya mungkin kami cuma berharap di kota kapur seperti saat ini karena mungkin dari sana yang berani. Oke. Ini Bu, karena ini segmen terakhir, mungkin Ibu ada pesan tadi karena sudah ke depannya mau ngapain? Mungkin Ibu ada pesan untuk mungkin para rekan-rekan UMKM di Bangka Belitung? Jadi kerjain aja. Masalah rezeki nanti Allah yang ngatur. Berjalan saja, tidak usah meminta hasilnya. Hasil itu hak prerogatif Allah. Luar biasa, keren ya Bu ya. Biasa, keren ya. Bu Luar Riza, biasa. gimana Bu Riza ke Ya. depannya dengan kawan-kawan UMKM ini? Jadi bukan hanya kawan-kawan UMKM ya, seluruh masyarakat di Bangka Belitung ya, artinya menjadi pelaku UMKM itu sangat mudah. Kami Dinas Koperasi UMKM mendorong masyarakat yang ada di Bangka Belitung untuk menjadi para pelaku usaha.
Yang penting ada peluang. Yang tidak tahu kami ajari, yang ada niat. Karena memang UMKM ini penggerak roda ekonomi yang ada baik di Bangka, Indonesia mau dimanapun. Ini terbukti ya di krisis ekonomi 2008, krisis COVID. Ini Bangka Belitung saat ini juga lagi boleh dikatakan lagi krisis ya. Ekonomi kita rendah, rahmat dari Allah. Kerajinan kita, sumber daya alam kita, Lidi Nipa, ternyata membuka peluang pasar, membuka peluang tenaga kerja bagi masyarakat di Bangka Belitung. Dari mulai yang mencari lidi, pengrajinnya, sampai yang menjual produk-produknya. Artinya, saya mengajak seluruh masyarakat Bangka Belitung untuk terus berusaha, menjadi pelaku usaha yang hebat, yang kompeten. Jangan ragu menjadi pelaku usaha, boleh kita datang ke Dinas Koperasi UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, nanti kami bimbing maunya jadi apa. Itu. Tadi juga sudah dikasih tahu potensinya apa ya Bu ya. Iya. Jadi semuanya sudah dikasih tahu, nanti kalau pengen sudah masuk bisa kemana aja, pasarnya sudah dibukakan ya Bu ya. Dari mulai nggak tahu, dia nggak tahu. Semua fasilitas pemerintah memberikan gratis melalui PP nomor 7 kan. Apalagi semangat luar biasa. Jadi kami kepada para UMKM, ayo sama-sama kita menggerakkan roda ekonomi Bangka Belitung melalui usaha-usaha yang teman-teman lakukan semua. Kami pemerintah Provinsi Bangka Belitung khususnya siap mendukung teman-teman UMKM maupun masyarakat yang ingin berusaha. Seperti itu. Nah Bu, tadi kalau kita dengar dari Bu Eva ada hambatannya itu mencari bahan baku ya Bu ya? Iya. Karena memang bahan baku ini banyak buayanya nih Bu. Singkat bagaimana nih Bu mengatasi hal-hal itu? Jadi kita berupaya ya. Jadi selain di Kota Kapur, ada juga di Batu Rusa, di Beltim itu bahan bakunya. Salah satunya nanti kita akan berupaya mencari bantuan transportasi laut untuk agar bahan bakunya yang di laut juga bisa kita ambil. Di yang sisi laut ya, itu kita bisa ambil insya Allah. Oh iya, kita berharap memang bahan baku ini tidak menjadi permasalahan lagi ke depan dan kita bisa semakin banyak memproduksinya nih Bu ya. Jadi bahan bakunya bukan nggak ada, cara mengambilnya ya. Cara mengambilnya Iya. itu. Oke, luar biasa. Tadi sudah ada rencananya Bu ya. Semoga itu dapat terrealisasi. Sekali lagi terima kasih Ibu Riza, kemudian Ibu Eva atas perkenannya menginformasikan kepada kita semua. Kita berharap memang UMKM kita bisa naik kelas sehingga dapat membantu perekonomian, terutama untuk masyarakat Bangka Belitung. Sekali lagi terima kasih Bu Riza dan Bu Eva. Dan pemirsa, demikian Bubble Expose edisi kali ini. Saya Mulyo Widodo beserta seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.